Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sicilia Rizky Ananda dengan NIM 09031181823017 dari kelas Sistem Informasi Reguler 5A. Pada video kali ini saya akan memaparkan analisis dari proyek yang berjudul Sistem Informasi Inventory Stok Barang pada CV Arta Palembang untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi. Tujuan proyek yang pertama, untuk merancang sistem inventory stok barang yang dapat mengatasi permasalahan pada sistem sebelumnya. Yang kedua, membuat sistem informasi yang dapat melakukan pengontrolan stok barang di gudang. Lalu yang ketiga, menghindari keterlambatan pengiriman barang dan hilangnya barang. Untuk sasaran dari proyek ini sendiri terdiri dari admin penjualan, admin gudang, sales, pimpinan CV Arta Palembang, dan pelanggan atau customer. Kemudian manfaat dan metode dari proyek ini sendiri. Manfaat dari proyek ini sendiri ialah untuk mempermudah staf dan admin dalam mengelola data barang masuk dan barang keluar, serta mempermudah dokumentasi data sistem inventory stock. Untuk metode yang digunakan pada proyek ini digunakan metode prototype atau prototyping. Kemudian timeline dan tahapan proyek. Untuk tahapan proyek Sistem Informasi Inventory Stok Barang pada CV Arta terdiri dari 7 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu komunikasi dengan durasi pengerjaan selama 8 hari yang dimulai pada tanggal 4 Januari 2021 dan berakhir pada tanggal 13 Januari 2021. Kemudian tahapan yang kedua, perencanaan dengan durasi pengerjaan 7 hari dimulai pada tanggal 14 Januari 2021 dan berakhir pada tanggal 22 Januari 2021. Tahapan yang ketiga, pemodelan dengan durasi pengerjaan selama 11 hari yang dimulai pada tanggal 22 Januari 2021 dan berakhir pada tanggal 5 Februari 2021. Tahapan yang keempat yaitu konstruksi dengan durasi pengerjaan terlama yaitu 30 hari yang dimulai pada tanggal 8 Februari 2021 dan berakhir pada tanggal 24 Maret 2021. Tahapan yang kelima, implementasi yang berlangsung selama 3 hari yang dimulai pada tanggal 25 Maret 2021 dan berakhir pada tanggal 29 Maret 2021. Tahapan yang keenam, pengujian dengan durasi pengerjaan 1 hari yang dimulai pada tanggal 30 Maret 2021 dan berakhir juga pada tanggal 30 Maret 2021. Dan tahapan yang terakhir atau tahapan ketujuh yaitu penyerahan dengan durasi pengerjaan selama 1 hari yang dimulai pada tanggal 31 Maret 2021 dan berakhir pada tanggal 31 Maret 2021. Sehingga jika ditotalkan, proyek ini memakan durasi waktu selama 60 hari di mana diawali dengan tahapan komunikasi pada tanggal 4 Januari 2021 dan berakhir pada tahapan penyerahan pada tanggal 31 Maret 2021. Selanjutnya, perhitungan analisis total biaya bisa dilihat pada tabel berikut berapa banyak biaya yang diperlukan. Total biaya ini merupakan kalkulasi dari biaya pengadaan, biaya persiapan operasional, dan biaya operasional dan pemeliharaan, di mana pada tahun ke-0 total biayanya adalah 21.550.000, pada tahun ke-1 350.000, pada tahun kedua 400.000, dan pada tahun ketiga 650.000. Kemudian perhitungan analisis total manfaat, di mana manfaat ini sendiri terbagi menjadi 2 yaitu manfaat berwujud dan manfaat tak berwujud. Bisa dilihat pada slide berikut ini. Sehingga total manfaat yang didapatkan untuk tahun ke-0 itu tidak ada atau kosong, dan tahun pertama sebesar 7 juta, tahun kedua sebesar 10.400.000, dan tahun ketiga sebesar 14.700.000. Dengan profit masing-masing tahunnya, profit itu sendiri ialah selisih dari total manfaat dan total biaya. Pada tahun pertama itu totalnya 6.650.000, pada tahun kedua 10 juta, dan pada tahun ketiga yaitu 14.050.000.
Kemudian lanjut ke analisis biaya itu sendiri. Yang pertama ada analisis payback period, di mana analisis ini sendiri digunakan untuk memperhitungkan berapa lama durasi waktu yang diperlukan agar modal yang dikeluarkan tersebut akan kembali. Di mana untuk perhitungannya itu sendiri yaitu total biaya pengadaan sistem pada tahun 0 dikurangi dengan profit pada tahun pertama, sehingga hasilnya menjadi sisa biaya sistem pada tahun pertama. Sisa biaya sistem pada tahun pertama tersebut dikurangi dengan profit pada tahun kedua dan menghasilkan sisa biaya sistem pada tahun kedua sebesar 4.900.000. Sisa sama dengan sisa biaya sistem pada tahun kedua dibagi dengan sisa biaya sistem pada tahun pertama dikali 1 tahun, sehingga didapatkan hasilnya sebesar 0,33 tahun. Dari perhitungan tersebut dapat dilihat bahwa payback period sudah dapat dicapai pada tahun kedua, adapun secara detailnya adalah 2,33 tahun. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya yang ditanamkan dari rancangan sistem ini akan mencapai titik impas atau break even point pada waktu 2,33 tahun, yang berarti bahwa pada tahun ketiga perusahaan tersebut sudah dapat mengambil keuntungan dari sistem tersebut. Kemudian analisis yang kedua yaitu analisis return on investment atau ROI. Dengan metode ini maka persentase manfaat yang dihasilkan oleh sistem dapat dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan sistem tersebut. Untuk perhitungan ROI ini dibutuhkan penjumlahan total biaya dan total manfaat, di mana total biaya dari proyek ini sebesar 22.950.000 dan total manfaatnya sebesar 32.100.000. Rumus dari ROI ini sendiri ialah ROI sama dengan total manfaat dikurang total biaya dibagi dengan total biaya lalu dikalikan dengan 100%, sehingga didapatkan hasilnya analisis return on investment pada proyek ini sebesar 39,87%. Artinya bahwa sistem ini akan memberikan keuntungan pada tahun ketiga sebesar 39,87% dari pengembangannya, sehingga sistem ini dapat dinyatakan layak digunakan bagi CV Arta. Lalu yang ketiga, analisa net present value, di mana untuk rumus NPV ini sendiri ialah NPV sama dengan minus nilai proyek ditambah profit 1 dibagi 1 plus I% dipangkatkan 1 plus profit 2 dibagi 1 plus I% dipangkatkan 2 plus hingga ke profit N dibagi 1 plus I% pangkat N. Apabila diaplikasikan pada penerapan sisa inventory stok barang yang baru pada CV Arta, maka perhitungan nilainya dengan tingkat bunga diskonto 15% per tahun adalah sebagai berikut. Bisa dilihat perhitungannya pada slide berikut ini. Didapatkan total NPV dari proyek ini sendiri ialah Rp1.032.148,43. Dari hasil perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah keuntungan yang diterima oleh perusahaan pada tahun ketiga apabila sistem ini diterapkan ialah sebesar Rp1.032.148,43 atau NPV lebih besar dari 0, sehingga proyek sisa informasi inventory stok pada CV Arta yang baru ini layak untuk dilaksanakan. Kemudian analisis yang keempat yaitu analisis tingkat pengembalian internal atau internal return atau IRR. Metode ini mencari tingkat bunga yang menjadikan jumlah sekarang dari tiap-tiap prosit yang didiskontokan dengan tingkat bunga tersebut sama besarnya dengan nilai sekarang dari nilai proyek. Misalnya pada NPV sebelumnya kita menggunakan tingkat bunga diskonto sebesar 15%. Dan didapatkan hasil NPV sebesar Rp1.032.148,43. Itu berarti nilai NPV positif. Akan tetapi jika kita menggunakan tingkat bunga diskon 20%, maka dapat dilihat hasilnya pada perhitungan berikut ini sebesar minus Rp933.101,85, di mana nilai NPV negatif.
Lalu untuk rumus dari analisis tingkat pengembalian internal ini sendiri ialah IRR sama dengan 15% ditambah 20% dikurang 15% dikalikan dengan NPV yang pertama dengan tingkat bunga diskonto 15% dibagi NPV pertama dikurang NPV yang kedua. Lalu didapatkan hasil sebesar 17,63%. Artinya, proyek ini akan menghasilkan keuntungan dengan tingkat bunga 17,63% per tahun apabila tingkat bunga pengembalian rate of return yang diinginkan 15% per tahun, maka IRR lebih besar dari 15%. Dengan kata lain, proyek sisa informasi inventory stok barang pada CV Arta tersebut dapat diterima. Sekian pemaparan terkait analisis dari proyek yang berjudul Sisa Informasi Inventory Stok Barang pada CV Arta Palembang. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.